Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Semoga kalian semua masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin amin Allahumma amin. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tema 7 subtema 2 muatan pelajaran matematika dengan judul simetri lipat dan simetri putar. Tapi sebelum itu, marilah kita bersama-sama memulainya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mengamati bentuk-bentuk bangun datar. Mari kita mengenal bentuk-bentuk bangun datar. Yang pertama, segitiga. Yang kedua, persegi. Ketiga, persegi panjang. Keempat, jajar genjang. Kelima, belah ketupat. Keenam, layang-layang. 7, trapesium. Kedelapan, lingkaran. Dan yang ke-9, segi 6. Mencoba melipat bangun datar sama besar. Setelah kalian mengamati bentuk-bentuk bangun datar dan mengamati bentuk layang-layang yang ada pada buku tema kalian, halaman 65, sekarang buatlah bangun datar serupa layang-layang. Ikutilah langkah-langkah sesuai yang ada pada buku kalian. Setelah berbentuk seperti di samping, kita akan melipat layang-layang tersebut sama besar. Kita akan menentukan simetri lipat bangun datar dengan cara melipatnya. Simetri lipat adalah lipatan yang dapat membagi sebuah bangun atau benda menjadi dua bagian sama besar dan saling menutupi dengan tepat. Perhatikan gambar. Kita akan melipat bangun datar layang-layang di atas. Kita akan melipatnya ke arah yang berbeda dan harus menghasilkan dua bagian yang sama besar dan saling menutupi dengan tepat. Setelah mencoba, dapat ditarik kesimpulan bahwa yang pertama, dari gambar di atas, ditemukan garis lipatan yang dinamakan simetri lipat atau sumbu simetri. Yang kedua, dari gambar di atas juga diketahui bahwa layang-layang memiliki simetri lipat, yaitu 1, dan sumbu simetrinya juga 1. Contoh lain bangun datar. Perhatikan gambar bangun datar persegi. 1. Gambar garis simetri dari atas ke bawah. Yang kedua, gambar garis simetri dari kiri ke kanan. Yang ketiga, gambar garis simetri dari atas kiri ke bawah kanan atau disebut diagonal. Yang keempat, gambar garis simetri dari atas kanan ke bawah kiri atau diagonal kiri. Dari contoh di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Dari gambar tersebut terdapat garis-garis hasil lipatan yang dinamakan simetri lipat atau sumbu simetri. Yang kedua, bangun datar persegi tersebut memiliki 4 simetri lipat dan 4 sumbu simetri. Mengidentifikasi bangun datar simetri dan tidak simetri. Yang pertama, segitiga sama kaki memiliki sumbu simetri 1 dan simetri lipat 1. Kedua, persegi panjang memiliki sumbu simetri 2 dan simetri lipat 2. Ketiga, segitiga sama sisi memiliki sumbu simetri 3
dan simetri lipat 3. Adapun yang tidak memiliki simetri, yang pertama, segitiga sembarang. Segitiga sembarang adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri dan tidak memiliki simetri lipat. Kedua, jajar genjang. Jajar genjang adalah bangun datar yang tidak memiliki sumbu simetri dan tidak memiliki simetri lipat. Melakukan percobaan menemukan sifat simetri putar pada benda konkret. Halaman 87 sampai 88. Yang pertama, sebuah bangun datar dikatakan memiliki simetri putar jika saat diputar akan membentuk pola yang sama minimal 2 kali. Yang kedua, jika diputar dari 0 derajat sampai 360 derajat searah jarum jam hanya membentuk pola yang sama satu keliling penuh saja, maka bangun datar tersebut tidak memiliki simetri putar. Perhatikan contoh bangun datar persegi panjang berikut. Bangun datar A, B, C, dan D, ini kita lihat posisi awal sudut A berada di pojok kiri bawah. Kita akan putar searah jarum jam 90 derajat, maka akan terlihat perubahan pojok sudut A-nya berada di kiri atas. Lalu kita putar lagi searah jarum jam 180 derajat atau sama dengan setengah putaran. Maka terlihat posisi sudut A berada di pojok kanan atas. Posisi ini sudah membentuk posisi yang sama seperti posisi awal tadi. Berarti sudah memiliki satu simetri putar. Lalu kita putar lagi searah jarum jam, besarnya putaran 270 derajat. Maka posisi sudut A berada di kanan bawah. Lalu diputar lagi searah jarum jam, maka terlihat pojok sudut A kembali ke posisi awal. Pojok sudut A ini berada di kiri bawah dan memiliki pola yang sama. Berarti sudah memiliki dua simetri putar. Dari contoh tadi dapat ditarik kesimpulan bahwa sebuah persegi panjang dapat membentuk pola yang sama jika diputar setengah putaran dan satu putaran penuh. Juga berarti bahwa persegi panjang ini merupakan bangun datar yang memiliki simetri putar dan persegi panjang ini juga memiliki simetri tingkat 2 atau memiliki dua simetri putar. Perhatikan contoh lain dari bangun datar, yaitu persegi dan layang-layang. Setelah kita mengamati bangun datar persegi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa persegi dapat membentuk pola yang sama seperti sebelum diputar, setelah diputar 4 kali. Jadi, persegi dikatakan memiliki simetri putar tingkat 4 atau memiliki 4 simetri putar. Yang kedua, bangun datar layang-layang. Setelah mengamatinya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dari gambar tersebut dapat dilihat bahwa layang-layang hanya dapat membentuk pola yang sama jika diputar satu putaran penuh. Jadi, layang-layang dikatakan bangun datar yang tidak memiliki simetri putar. Sebagai tugas, pertama, kerjakanlah soal halaman 68, yaitu mengisi tabel. Yang kedua, kerjakan soal Ayo Berlatih halaman 88, yaitu menemukan simetri putar pada benda konkret. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami.
Sebelum kita mengakhiri, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.